Wahai para umat, ingatlah pidatoku, galilah api Islam, jangan debunya, karena debunya merupakan sumber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Salam semesta bagi kita semua. Selamat datang di channel Kangkung 007, channel yang membahas, menguak fakta tentang mitos, legenda, ramalan dan sebagainya. Beliau sudah ada di sekitar kita, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memang belum memunculkan beliau ke publik karena umur beliau belum genap sampai usia 40 tahun. Dan beliau adalah manusia termujur kedua setelah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkesempatan menaiki Buraq menuju Isra Miraj serta menuju ke tempat baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semesta teratas, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersemayam. Karena di hati Imam Al-Mahdi telah sangat menahan kerinduan yang sangat mendalam untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga merindukan beliau serta mencintai beliau, yaitu umat Nabi yang hatinya sudah melepaskan kehidupan di dunia ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merindukan sosok tersebut, yaitu Imam Al-Mahdi, yang mana dari langit terlihat bumi itu bersinar, dan pantulan sinar tersebut adalah pantulan sinar cahaya dari bumi, yaitu dari sosok Imam Al-Mahdi. Saatnya mengambil titipannya kembali dan merealisasikan janji-janji yang ada di Pancasila serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka jiwanya, merdeka badannya. Sang proklamator pernah berkata, "Carilah ibumu, temukan dirinya, ibu lahiria, ibu bumi, ibu Hawa, ibu Pertiwi, Sang Sri Kandi 101. Buatlah dirinya tersenyum, jangan ego dengan titipan apa yang sedang engkau lakukan. Ingat perjanjian awal akhir. Saat engkau disumpah untuk memegang teguh amanah, semuanya itu bukan punyamu lagi, apalagi keluargamu. Itu adalah milik bangsa Indonesia, bukan milik kelompok dan apalagi golonganmu. Aku ini hanyalah tukang tanda tangan,
semuanya terserah ibumu. Aku sudah lelah melihat kelakuan, wahai para pemangku amanah. Jika bangsa ini mau merdeka dalam arti sebenarnya, maka bersatulah. Jika engkau masih bertahan dengan egomu dan tidak mau berhenti dengan sikap dajalmu, tunggulah, alam ini akan bekerja dengan caranya sendiri. Majulah terus, wahai Imam Al-Mahdi. Engkau semakin di depan, memberikan peringatan kepada mereka. Pada hakikatnya adalah karena ketulusan cinta dan kasih sayang kepada mereka. Cinta dan kasih sayang pula pada bangsa dan negara ini. Mengapa harus terus-menerus memberikan peringatan agar mereka kembali beriman dan berakhlak? Renungkan sejenak, mengapa Tuhan seperti murka pada mereka yang selalu mengingkari, karena mereka hendak menipu Tuhan dan telah mempermalukan Tuhan. Disinilah sesungguhnya karakter mereka perlu diperbaiki. Lihatlah sejenak bagaimana memohon agar Tuhan mengabulkan keinginannya untuk mendirikan khilafah, dan bahkan mereka mengancam berhenti menyembah Tuhan jika tidak mengabulkan keinginannya itu. Atau bagaimana mereka berujar bahwa sesungguhnya Tuhan akan malu di hadapan umatnya bila tidak mengabulkan keinginan mereka untuk mendirikan khilafah. Sesungguhnya Tuhanmu telah memberi jalan dan petunjuk agar diselenggarakan pernikahan itu sebagai pengganti pertumpahan darah. Namun yang sedemikian itu mereka selalu saja mangkir. Dan pahamilah bahwa sesungguhnya Tuhan itu bukanlah budak untuk memenuhi keinginan nafsu manusia. Akan tetapi umat manusia tidak memahami tentang bagaimana selayaknya bersikap kepada Tuhan semesta kehidupan, melainkan mereka mengancam Tuhan. Dan disinilah ada yang perlu perbaikan mendasar dalam pendidikan pembentukan karakter. Dan disinilah aku menyampaikan pedoman hidup itu perlu pengkajian ulang. Namun sepertinya mereka memang tidak mengindahkannya, dan sikap hidup yang salah itulah yang membuat penderitaan ini. Bagaimana tidak, kepada Tuhan yang merupakan junjungan kita saja mereka berlaku tidak sopan, terlebih lagi mereka kepada sesama kita. Maka tak ayal saling tuduh-menuduh terjadi, sehingga terjadilah polemik yang berkepanjangan ini. Bagi mereka yang angkara murka dan hendak menipu Tuhan, maka mereka akan mengalami celaka. Namun sebaliknya, mereka yang bertakwa dan berhati tulus, maka sesungguhnya mereka mendapatkan pertolongan besar dari Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, yang jauh lebih penting adalah introspeksi diri dan melakukan perbaikan sikap serta perilaku. Tanah ini merdeka oleh perjuangan darah dan kematian.
luka sejarah tak pernah sembuh. Politik, adu domba, warisan Belanda, konflik ideologi yang ingin berkuasa. Kita harus siap untuk merevolusikan diri atau hijrah atau istighfar dalam bentuk sistem dengan ilmu dan aturannya, keluar dari julumat menuju nur. Revolusi bukan dalam arti perang. Aku, Insinyur Soekarno, telah menyusun konsep ilmunya yang telah dipahami. Wahai para umat, ingatlah pidatoku, galilah api Islam, jangan debunya, karena debunya merupakan sumber perseteruan. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian pembahasan dari channel Kangkung 007. Apabila ada kabar sesuatu yang mendesak, maka kami akan kabarkan kembali kepada seluruh umat Nusantara. Salam Sabda Pancatunggal, salam kembang melati putih seroja, seroja akan mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, 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 Indonesia mercusuar dunia.